Perkenalkan nama saya Juan Fauzi dan ada rekan saya Dika Mas Pangestu, lalu ada Aditya Ilham, Ilham Sanjaya dan Egidius Effendi Giawa. Nah, di sini kami membuat project laundry management system aplikasi laundry yang dimana proyek ini terdiri dari website laundry menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, aplikasi desktop menggunakan Java NetBeans, Java Swing, database MySQL untuk menyimpan data pengguna dan pesanan laundry, dan repository GitHub sebagai media penyimpanan source code dan dokumentasi project. Untuk fitur website kita itu ada login pengguna, dashboard laundry, data pesanan, data pegawai, data layanan tracking status laundry, lalu laporan laundry. Nanti fitur aplikasi desktop NetBeans, login admin, dashboard input pesanan, manajemen laundry, kondisi database MySQL, penyimpanan data. Nah, teknologi yang digunakan front end HTML, CSS, JavaScript. Lalu untuk desktop aplikasi ada Java JDK 21, NetBeans, IDE 64-bit, dan Java Swing. Nah, untuk penyimpanan yang kita pakai itu MySQL. Seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasannya akan pertama dijelaskan oleh rekan saya Aditya Ilham, lalu yang kedua ada Dika Mas Pangestu, lalu yang ketiga ada Aditya Ilham, dan ada Egidius Effendi dan saya yang akan menjelaskan terkait materi selanjutnya. Oke, di sini saya membuat sistem layanan laundry yang dimana saya membuat halaman login terlebih dahulu, yaitu ada username dan yang kedua itu ada password. Di sini saya akan melihatkan kode tersebut. Jadi di sini ada string username yang dimana tag username untuk memasukkan username dan string untuk memasukkan passwordnya. Dan di sini username equal, yaitu username-nya itu adalah owner, dan yang kedua itu ada password yang dimana password ini kata sandinya 12345. Dan selanjutnya di sini saya akan menjalankan program tersebut. Di sini username itu adalah owner dan sandinya ini 12345, yaitu saya klik masuk dan berhasil masuk, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan cara membuat pesanan. Yang pertama, kita sebelum membuat pesanan kita harus membuat desainnya terlebih dahulu. Di sini ada nama pelanggan, nomor HP, layanan, berat, dan catatan. Jadi fungsi utama dari From Java Swings untuk aplikasi laundry yang berfungsi mencatat pesanan laundry baru, menampilkan daftar pesanan, dan mengubah status pesanan. Di sini ada sort kode, ada komponen-komponen kunci, koneksi database. Jadi dilakukan lewat get connection yang terhubung ke MySQL. Seperti yang saya buat database DB Laundry menggunakan JDBC. Jadi sini ada method hitung harga. Hitung harga. Nah, di sini ada layanan-layanannya. Jadi komponen-komponen yang kita masukkan yaitu ada cuci reguler dengan 5.000 per kilo, cuci ekspres dengan 9.000 per kilo, cuci setrika dengan 7.000 per kilo, dry cleaning dengan 15.000 per kilo, dan cuci sepatu dengan 25.000 per kilo. Nah, jadi
itu adalah hitung harga komponen-komponen kuncinya. Selanjutnya ada load data. Nah, di sini. Metode load data ini mengambil data pesanan dari tabel database dan menampilkan ke JTable 1, termasuk pewarnaan teks status, oranye untuk menunggu, biru untuk diproses, dan hijau untuk selesai. Nah, nanti ketika sudah dibuat, nanti akan muncul sana di tabelnya, akan muncul warna. Ketika menunggu warnanya oranye, biru itu diproses, dan hijau itu selesai, dan abu-abu itu sudah diambil. Jadi agar lebih mudah secara visualnya. Selanjutnya metode simpan pesanan. Nah, hapus dulu. Simpan pesanan. Jadi simpan pesanan ini menvalidasi input form, nama, ya kan? Ini ada nama, nomor HP yang berarti tidak boleh kosong, menghitung harga, lalu menyimpan data pesanan baru ke database menggunakan prepared statement agar lebih aman dari MySQL injection dibandingkan statement biasa. Nah, di sini nih. Di sini ada nama, nomor HP, layanan, berat, catatan. Nah, di sini itu simpan pesanan. Selanjutnya ada yang namanya ubah status. Jadi metode ubah status ini mengalir alur perubahan status pesanan secara bertahap. Yang tadi awalnya menunggu, lalu diproses, selesai, selanjutnya sudah diambil. Jadi lengkap dengan dialog konfirmasi sebelum status di-update ke database. Seperti itu. Jadi poin ini itu yakni ada poin-poin pentingnya. Nanti saya jelaskan. Saya ingin menjalankan terlebih dahulu. Kayak di sini keluar output sedang berjalan. Oke, keluar sini. Dan ini adalah hasilnya buat pesanan baru. Pelanggan, nomor HP, layanan berat, catatan, dan nanti akan muncul di tabel sebelah kanan kita ID, nama pelanggan, layanan berat, harga, status. Jadi ID akan otomatis. Di sini kita contoh nama Andika, nomor HP 0812 18 61 63 45 46. Jadi saya ingin apa nih? Kan Andika memesan cuci setrika. Saya cuci setrika dengan berat 4 kilo. Sini. Lalu buat pesanan berhasil disimpan, klik OK. Sini akan muncul menunggu. Jadi belum ada lanjutannya, hanya baru menunggu saja. Ketika ada pesanan lain, oke, kita akan buat lagi. Misalkan Faridah sini dengan nomor 0812 18 61 63 70 atau ya 70 boleh. Di sini layanan yang Faridah pilih itu dry cleaning dengan berat 8 kilo. Lanjut sini membuat pesanan berhasil disimpan. Di sini akan muncul juga Faridah dengan ID order nomor 14. Layanan dry cleaning 15.000 per kilo. Jadi berat 8 kilo, harga 120.000, status menunggu. Karena di sini
dry cleaning lebih mahal, dan Andika juga lebih murah. Status jika ingin dikerjakan, misalkan ingin mengerjakan status Faridah terlebih dahulu, klik Faridah, ubah status, diproses. Ketika sudah juga Andika ingin dilaksanakan laundrynya, tinggal ubah aja statusnya. Dari sini pilih pesan terlebih dahulu, cek Andika, diproses. Selanjutnya misal ada yang lain, yakni Aldi Taher. Sini dengan nomor HP 08 13 45 46 57 819. Dia memakai layanan cuci ekspres dengan berat 10 kilo buat pesanan. Ini akan masuk menunggu status, yakni menunggu kelanjutannya bagaimana. Jika ingin diproses langsung, ubah langsung proses. Dan ketika Faridah sudah selesai bajunya, sini tinggal ubah status, pilih selesai, yes, status berhasil diubah ke selesai. Dan ketika sudah Faridah sudah ingin mengambil barang tersebut dan sudah diambil, jadi kita di sini tinggal klik ubah status, pilih status baru, yakni sudah diambil. Ubah status order nomor 14 menjadi sudah diambil, yes, status berhasil diubah ke sudah diambil. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan form tambah pegawai. Form ini berfungsi untuk menambahkan data pegawai baru ke dalam database. Pada form ini terdapat beberapa input, yaitu nama pegawai, username login, nomor HP, password, dan shift. Desain form ini dibuat menggunakan Java Swing pada NetBeans dengan konsep sederhana agar mudah digunakan oleh admin. Kemudian langsung ke sortnya. Pada bagian import ini, saya menggunakan library Java SQL untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Kemudian GOption digunakan untuk menampilkan pesan atau notifikasi kepada pengguna, sedangkan default table model digunakan untuk mengatur dan menampilkan pada tabel. Selanjutnya di sini ada konstruktor. Konstruktor ini dijalankan pertama kali saat form dibuka. Method init komponen berfungsi untuk menampilkan seluruh komponen yang ada di form seperti tombol, textbox, combo box, dan table. Kemudian di sini ada kode combo box. Kode ini digunakan untuk mengisi pilihan shift kerja. Kemudian ditambahkan 3 pilihan, yaitu shift pagi, siang, dan malam. Kemudian di sini ada kode membuat header table. Bagian ini digunakan untuk membuat struktur table. Kolom yang digunakan terdiri dari ID, nama, username, nomor HP, shift, dan juga tanggal. Selanjutnya ada load data. Load data setelah tampilan data selesai dibuat, program langsung memanggil metode load data agar data pegawai yang sudah ada di database langsung ditampilkan pada table. Selanjutnya di sini ada tombol tambah. Pada bagian ini program mengambil data yang diinput oleh pengguna dari setiap textbox seperti nama, username, password, nomor HP, dan juga shift. Kemudian di sini ada validasi input.
Kode ini berfungsi untuk mengecek apakah ada kolom yang masih kosong jika ada yang belum diisi. Sistem akan menampilkan pesan bahwa semua file harus diisi. Dan terakhir di sini ada menyambungkan ke database. Baris ini digunakan untuk membuat koneksi antara aplikasi Java dengan database MySQL. Di sini saya akan menjalankan aplikasinya. Di sini ketika aplikasi dijalankan akan muncul form tambah pegawai. Pada form ini terdapat input yaitu nama pegawai, username login, nomor HP, password, dan juga shift. Di bagian bawah juga terdapat menampilkan seluruh data pegawai yang sudah tersimpan di database seperti ID, nama, username, nomor HP, shift, tanggal. Pertama saya akan mengisi namanya, contohnya Budi. Oke, data berhasil ditambahkan. Oke, di sini udah muncul data-datanya yang udah ditambahkan ya. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan sama teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proyek aplikasi laundry yang telah saya buat. Jadi untuk aplikasi laundry yang telah saya buat di sini namanya Bersikilat Sistem Manajemen Laundry Modern. Jadi berikut fitur dari websitenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait login sebagai owner dan login sebagai pelanggan. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk login sebagai owner. Nah, untuk login sebagai owner ini, di sini ada ringkasan dashboard owner yang dapat diambil. Jadi ada total pesanan sedang diproses, selesai, menunggu, total pendapatan, dan pegawai aktif. Dan di sini ada pesanan terbaru yang data ini akan disimpan di MySQL. Jadi seperti rekan saya yang tadi dijelaskan, jadi untuk pesanan terbaru ini akan masuk ke MySQL atau database seperti itu. Lalu ada semua pesanan yang masuk. Jadi di sini ada statusnya proses, menunggu, diambil, proses. Ada status-statusnya lah ibaratnya. Nah, di sini ada tambah order juga kalau kita mau menambah order secara manual lewat owner. Lalu ada data pegawai. Nah, di sini kita bisa tambahin juga data pegawai dari rekan saya yang saya buat seperti itu. Nama lengkap, username. Lalu ada laporan keuangan juga. Jadi ketika ada pelanggan yang bayar atau pelanggan yang memesan, itu akan tertera di sini untuk total pendapatannya, layanannya, jumlahnya, dan lain-lainnya seperti itu. Lalu di sini ada daftar layanannya apa aja, kayak cuci reguler, cuci express, cuci setrika, dry cleaning, dan cuci sepatu seperti itu. Oke, mungkin itu untuk dari ownernya. Kita keluar dulu, kita lanjut ke pelanggan. Nah, ini pelanggan saya udah buat waktu itu namanya Budi. Di sini saya ada tulis di sini.